warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Saya, Verly Aprilianti dengan nomor NIM 2312473, kelas PGMI 2C. Materi yang akan saya bahas pada kali ini adalah tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Di antaranya ada Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi, apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Dan siapa saja yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin? Mari kita bahas. Jadi, khulafah adalah bentuk jamak dari khalifah, yang artinya pengganti, pemimpin, atau penguasa yang diangkat setelah Nabi Muhammad SAW untuk melanjutkan tugas beliau sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Tetapi bukan sebagai nabi ataupun rasul. Nah, perlu digarisbawahi, bukan sebagai nabi ataupun rasul, tetapi hanya pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Sedangkan Ar-Rasyidin adalah bentuk jamak dari Ar-Rasyid yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi, menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kita samakan di negara kita, di negara Indonesia ini, Khulafaur Rasyidin itu adalah seorang presiden. Jadi, kepala pemerintahan atau kepala negara yang mempunyai tanggung jawab dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, disamakannya itu dengan presiden Khulafaur Rasyidin secara sederhana. Jadi, Khulafaur Rasyidin itu secara sederhana adalah presiden. Kita lanjut. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah, terdapat 4 sahabat Rasulullah SAW yang kemudian dikenal dan disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, 4 sahabat Rasulullah SAW ini siapa saja sih? Di antaranya itu ada Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Iya, betul. Tadi sudah saya sebutkan di judul, ada Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi keempat ini adalah Khulafaur Rasyidin yang menggantikan pemerintahan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Jadi, bagaimana perkembangan Islam setelah Nabi Muhammad SAW meninggal? Di atas pemerintahan para Khulafaur Rasyidin ini. Kita lanjut ya. Yang pertama, perkembangan Islam pada masa Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini, beliau ini mempunyai nama yang sangat panjang. Siapa coba? Kita sebutkan ya. Abu Bakar Asy-Syiddiq bernama lengkap Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahr al-Tamimi al-Quraisy. Dan beliau lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Kekhalifahan
Abu Bakar Ash-Shiddiq ini berlangsung selama 2 tahun 3 bulan, seperti yang dikutip dari buku Kisah Hidup Abu Bakar Al-Siddiq. Ia adalah seorang khalifah pertama dan menjadi satu-satunya yang disebut sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Quran Surat At-Taubah ayat 40. Selain ucapan dan tingkah lakunya yang menggambarkan kejujuran, Abu Bakar ini juga selalu mengakui dan membenarkan Nabi Muhammad SAW pada saat diangkat menjadi nabi. Nah, oleh karena itu, ia menyandang gelar yang sampai saat ini selalu mengikuti namanya. Ialah As-Siddiq, yang mempunyai arti jujur dan membenarkan. Ada beberapa poin penting yang mengenai perkembangan Islam pada masa Abu Bakar. 1. Pengumpulan Al-Quran salah satu tugas utama Abu Bakar. Nah, jadi Abu Bakar ini mengumpulkan Al-Quran. Beliau ini mengumpulkan Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW ke dalam bentuk tulisan yang satu setelah sebelumnya tersebar dalam bentuk lisan dan tulisan. Jadi inilah awal mula proses penyusunan Al-Quran dalam bentuk yang terstandarisasi. Yang kedua, perluasan wilayah. Abu Bakar juga mengawasi ekspansi wilayah Islam. Dan yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Jadi Abu Bakar juga memikirkan infrastruktur di mana beliau membangun masjid dan jalan-jalan yang menghubungkan berbagai wilayah yang telah dikuasai oleh seluruh umat Islam. Seperti itu. Jadi, pada kesimpulannya itu ialah periode kekhalifahan Abu Bakar adalah awal dari sebuah era penting dalam sejarah Islam yang menandai ekspansasi agama Islam dan pembentukan fondasi administratif yang kuat bagi kekhalifahan Islam yang baru terbentuk. Jadi, tadi itu adalah perkembangan Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar. Jadi, Abu Bakar itu adalah orang pertama yang melanjutkan setelah Nabi Muhammad SAW ini meninggal. Kita lanjut ke perkembangan Islam pada masa Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini lahir di kota Mekah pada tahun 582 Masehi dan menjadi khalifah pada tahun 634 Masehi, menggantikan Abu Bakar. Jadi Umar bin Khattab ini adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Ia bernama lengkap Umar bin Khattab bin Adi bin Abd al-Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razak bin Ka'ab bin Adi bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adwi. Itu nama lengkap beliau. Nah, jadi Rasulullah SAW memberinya julukan Al-Faruq, yaitu sang pembeda, atau berarti sebagai orang yang mampu membedakan antara yang hak itu adalah yang artinya kebenaran, hak itu artinya kebenaran ya, dan yang batil, kalau batil itu artinya kesesatan. Jadi Umar bin Khattab ini mampu membedakan antara kebenaran dan ketidakbenaran.
kebenaran dan kesesatan seperti itu. Selain itu, Umar juga menjadi orang pertama yang digelari dengan Amir al-Mu'minin, yang artinya pemimpin orang beriman. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua dalam sejarah Islam. Telah disebutkan ya tadi, jadi Umar bin Khattab ini adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Masa pemerintahannya dimulai setelah wafatnya Abu Bakar pada tahun 634 Masehi dan berlangsung hingga tahun 644 Masehi. Jadi, masa pemerintahan Umar bin Khattab sebagai khalifah itu berlangsung sekitaran 10 tahun lamanya. Nah, ada beberapa poin penting mengenai perkembangan Islam pada masa Umar bin Khattab ini. Yang satu, yang pertama nih, keadilan. Kebijakan yang menjunjung tinggi keadilan bahwa kepemimpinan Umar. Nah, jadi selama Umar bin Khattab menjadi pemimpin, menjadi kepala pemerintahan, beliau ini bersikap adil kepada semua rakyatnya tanpa membeda-bedakan. Nah, yang kedua, ekspansi, menaklukkan wilayah luas sebagai bentuk ekspansi Islam. Jadi, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini memperluas wilayah. Jadi, memperluas wilayah demi wilayah Islam tersebut. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga, pembangunan. Jadi, pada masa perkembangan Islam, masa pemerintahan Umar bin Khattab ini, membangun infrastruktur untuk kepentingan umat Islam. Tidak hanya Abu Bakar, ternyata Umar bin Khattab juga mementingkan infrastruktur. Begitu. Yang keempat, pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan, mendirikan sebuah sekolah dan perpustakaan-perpustakaan untuk mempromosikan pembelajaran dan penyebaran pengetahuan di kalangan umat Islam. Jadi, selain membuat infrastruktur, masa Umar bin Khattab ini membangun sekolah-sekolah juga serta perpustakaan untuk menambah ilmu, terutama untuk umat Islam. Kita lanjut ke 3. Perkembangan Islam pada masa Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan lahir pada 6 tahun setelah tahun gajah, tepatnya 579 Masehi di Taif, daerah subur kawasan Hijaz, sebuah wilayah di sebelah barat laut Arab Saudi. Hal inilah yang membuat usianya 6 tahun lebih muda dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga dalam sejarah Islam setelah menggantikan Umar bin Khattab. Nah, masa pemerintahannya berlangsung selama sekitar 11 tahun. Tadi kan kalau Umar bin Khattab itu 10 tahun. Nah, kalau Utsman bin Affan ini adalah beliau menjabat sekitar 11 tahun. Utsman memerintah dari tahun 644 Masehi sampai ia dibunuh pada tahun 656 Masehi. Jadi, total masa pemerintahannya adalah sekitar 12 tahun ternyata. Ternyata masa pemerintahan Utsman bin Affan itu hampir 12 tahun. Nah, ada beberapa poin penting mengenai perkembangan Islam pada masa Utsman bin Affan. Yang pertama, kompilasi Al-Quran. Mengingat pertumbuhan pesat jumlah kaum muslimin dan adanya variasi dalam penulisan Al-Quran di berbagai wilayah, Utsman memutuskan untuk membuat salinan standar Al-Quran berdasarkan
versi yang dipelajari oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi, Utsman ini membuat salinan Al-Quran. Jadi mencetak, kalau zaman sekarang tuh ya, mencetak sebanyak-banyaknya Al-Quran yang dengan metode yang telah dipelajari oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Penerapan kebijakan pemerintah yang efektif. Jadi yang efektif itu yang struktur gitu, kayak yang stabil seperti itu ya. Yang ketiga, pemerintahan yang stabil, memastikan stabilitas pemerintahan dalam masa kepemimpinan. Nah, beliau ini memastikan stabilitas pemerintahan dalam masa kepemimpinannya. Jadi, memperhatikan kestabilitasannya. Seperti itu ya. Kita lanjut perkembangan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim lahir di Mekah pada tanggal 13 Rajab. Ali lahir pada tahun ke-32 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang menyebutkan jika Ali dilahirkan pada 21 sebelum Hijriyah. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah pada tahun 656 Masehi setelah pembunuhan Utsman bin Affan dan memerintah sampai tahun 661 Masehi ketika ia juga dibunuh. Jadi, beliau menjadi khalifah sekitaran 4 tahun, seperti itu. Ada beberapa poin juga nih mengenai perkembangan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, pengembangan penulisan dan penyusunan hadis. Ali bin Abi Thalib memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu hadis. Beliau mendukung upaya untuk mengumpulkan, meneliti, menyusun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW agar dapat dipelajari dengan lebih sistematis. Yang kedua, krisis pepecahan. Adanya konflik dan pepecahan di dalam umat Islam. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib ini ada pepecahan antar umat Islam nih. Ada konflik lah ya. Nah, yang ketiga, keberanian dan kepemimpinan. Kepemimpinan yang penuh tantangan dan keberanian. Jadi, meskipun masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dipenuhi dengan berbagai tantangan dan konflik, beliau berperan penting dalam perkembangan Islam. Dampak dari perkembangan Islam. Nah, dampak dari perkembangan keempat Khulafaur Rasyidin ini adalah penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan di bawah pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Ada juga penguatan ekonomi, terbentuknya ekonomi yang kuat atas dasar nilai-nilai Islam. Yang terakhir, peradaban Islam, terbentuknya Islam yang kaya dan maju. Itulah dampak dari perkembangan Islam setelah dipimpin oleh keempat Khulafaur Rasyidin tadi. Dapat kita simpulkan, masa Khulafaur Rasyidin merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah Islam, di mana agama tersebut mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek. Kepemimpinan mereka memberikan landasan kuat bagi pertumbuhan dan penyebaran Islam di masa-masa selanjutnya, serta
memberikan contoh teladan bagi pemimpin Muslim dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.